Pertama, di sini aku akan lelehkan 70 gram margarin. Gunakan api sedang saja, boleh sambil diaduk-aduk. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan 125 gram tepung terigu, seperempat sendok teh baking powder, lalu ayak agar nanti adonannya tidak ada yang menggumpal. Kemudian sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan juga 100 gram gula pasir, perisa vanila cair secukupnya, dan setengah sendok teh emulsifer. Di sini aku menggunakan SP, jika teman-teman ingin menggunakan TBM ataupun ovalette juga boleh. Lalu kocok hingga mengembang putih dan berjejak. Gunakan kecepatan penuh ya teman-teman. Nah, ini sudah mengembang putih dan berjejak, boleh matikan mixer. Kemudian tuang bahan keringnya bersamaan dengan santan sebanyak 65 ml. Di sini aku menggunakan santan instan. Ini tuangkan secara bergantian seperti ini. Lalu mixer kembali, gunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Tidak perlu lama-lama, cukup hingga tercampur saja, karena nanti kita akan mengaduknya kembali menggunakan spatula. Kemudian tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Kocok kembali. Ini sudah cukup. Lalu kita akan mengaduknya kembali menggunakan spatula. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Di sini aku menggunakan wadah dengan ukuran yang sama. Kemudian untuk wadah yang satunya, aku akan tambahkan pasta pandan secukupnya, dikira-kira saja sesuai selera ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini sudah rata, kita sisihkan. Kemudian di sini aku siapkan lagi toppingnya. Untuk toppingnya aku menggunakan biji wijen putih. Untuk cetakannya aku menggunakan yang isi 7 seperti ini. Kemudian di sini aku siapkan seng seperti ini, boleh pakai seng apa aja, dan alat besi seperti ini agar nanti tidak cepat gosong. Boleh olesi dengan margarin tipis-tipis saja ya teman-teman.
Kemudian tuang adonan yang putihnya sebanyak 1 sendok makan, kira-kira seperti ini. Adonan yang hijaunya juga 1 sendok makan. Pokoknya untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh juga tipis ataupun tebal seperti ini. Sedikit tips dari aku agar hasil bolunya cantik dan tidak cepat gosong, teman-teman pokoknya harus alasi dengan seng dan juga besi seperti aku tadi. Karena jika teman-teman hanya menggunakan seng saja, itu juga akan cepat gosong walaupun menggunakan api kecil. Jadi aku sarankan teman-teman juga menggunakan seng dan besi seperti tadi ya. Kira-kira 2 sampai 2,5 cm di atas api. Ini untuk waktu panggangnya kira-kira 8 sampai 10 menit juga sudah matang. Cek kembali di atasnya sudah kering atau masih basah. Nah, ini sudah kering, boleh kita angkat. Kemudian tuang sisa-sisa adonannya. Untuk taburan wijennya secukupnya saja, atau jika teman-teman tidak ingin topping taburan wijen juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah matang semuanya dan sudah dingin. Warnanya cantik banget, tidak gosong. Kemudian di sini aku akan membungkusnya menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Plastik ini sudah plus perekat, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan selotip lagi. Untuk rasanya dijamin enak banget, manisnya pas, cocok untuk ide jualan teman-teman di rumah ya. Kalau dilihat di video itu seperti keras ya teksturnya, padahal enggak. Ini aslinya lembut, empuk, pokoknya enggak bantet. Pertama di sini aku akan lelehkan terlebih dahulu margarin sebanyak 70 gram. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan bahan berikutnya yaitu 125 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh baking powder, 1 saset susu bubuk atau setara dengan 27 gram, kemudian ayak agar nanti adonannya tidak ada yang menggumpal. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan juga 100 gram gula pasir, perisa vanila cair secukupnya, boleh pakai yang bubuk, dan setengah sendok teh emulsifier SP. Jika teman-teman ingin menggunakan TBM ataupun ovalet juga boleh. Kemudian kocok hingga mengembang putih dan berjejak. Gunakan kecepatan penuh ya teman-teman.
Jika sudah, matikan mixer, kemudian masukkan bahan kering sedikit demi sedikit bersamaan dengan air sebanyak 50 ml. Kemudian kocok kembali, gunakan kecepatan pelan. Masukkan juga margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Di sini aku tambahkan sedikit pewarna kuning muda, kira-kira 1-2 tetes saja sudah cukup. Tujuannya agar bolunya tidak pucat. Kemudian di sini aku akan aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, agar adonannya tercampur rata ya. Untuk toppingnya di sini aku menggunakan 3 sendok makan sukade seperti ini. Untuk sukadenya di sini aku taburi dengan tepung agar nanti tidak tenggelam saat dipanggang. Nah, di sini aku siapkan seng seperti ini agar tidak cepat gosong. Aku tambahkan juga besi seperti ini kira-kira. Di atasnya kita taruh. Nah, ini alat cetakannya. Olesi tipis-tipis saja. Jika sudah panas, boleh tuang secukupnya. Di sini kira-kira aku tuang di 3/4 cetakan seperti ini. Oh ya, gunakan api paling kecil ya teman-teman. Untuk taburan toppingnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kita panggang kira-kira 10-13 menit atau sesuai dengan tingkat kematangan masing-masing ya. Ini sudah kering, atasnya sudah siap diangkat. Pokoknya sering dicek saja ya teman-teman. Kalau kira-kira atasnya sudah kering, boleh kita angkat.
Kemudian kita akan tuang kembali sisa-sisa adonan yang tadi. Sama ya, kita panggang kira-kira 10-13 menit. Nah, ini sudah matang semuanya dan sudah siap dikemas. Cantik banget ya teman-teman warnanya. Apalagi ada topping warna-warninya seperti ini. Di sini sudah aku siapkan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Teman-teman bisa dapatkan plastik OPP ini di toko-toko terdekat atau di online shop juga banyak. Untuk plastiknya ini sudah plus perekat, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan selotip lagi. Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Cocok banget untuk hidangan maupun ide jualan teman-teman di rumah. Untuk rasanya sendiri dijamin ini enak, anti bantet, anti seret, lembut dan empuk, manisnya juga pas. Bisa dilihat dari teksturnya ya teman-teman, ini empuk. Teman-teman wajib coba ya di rumah. Pertama di sini aku lelehkan terlebih dahulu 70 gram margarin. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan 125 gram tepung terigu, 1 saset susu bubuk atau setara dengan 27 gram, 1/4 sendok teh baking powder, lalu kita ayak agar nanti adonannya tidak ada yang menggumpal. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan 2 butir telur ukuran sedang, 100 gram gula pasir, perisa vanila cair secukupnya, dikira-kira saja, dan setengah sendok teh emulsifer. Di sini aku menggunakan SP. Jika teman-teman ingin menggunakan TBM ataupun ovalet juga boleh. Kemudian kocok hingga mengembang putih dan berjejak. Gunakan kecepatan penuh ya. Jika sudah, matikan mixer. Kemudian masukkan bahan keringnya sedikit demi sedikit bersamaan dengan air sebanyak 50 ml. Di sini aku masukkan sedikit dulu. Kemudian kocok kembali, gunakan kecepatan paling rendah. Masukkan kembali bahan keringnya dan sisa airnya. Lalu kocok kembali. Tidak perlu lama-lama, asal tercampur saja. Kemudian masukkan lelehan margarin. Masukkan sedikit demi sedikit seperti ini. Kocok kembali. Jika sudah seperti ini, sudah cukup, boleh matikan mixer. Kemudian aduk kembali menggunakan spatula. Aduk hingga tercampur sempurna agar adonannya tidak bantat. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Di sini aku sudah siapkan wadah dengan ukuran yang sama. Untuk salah satu wadahnya di sini aku akan tuang sedikit pasta dark coklat. Dikira-kira saja sesuai selera.
Kemudian di sini aku sudah siapkan plastik segitiga. Aku taruh di wadah seperti ini agar lebih gampang. Nah, kira-kira seperti ini, atasnya diikat, nanti ini bawahnya kita potong sedikit saja. Di sini sudah aku siapkan cetakan seperti ini. Jangan lupa alasi dengan seng dan alat besi seperti ini agar tidak cepat gosong. Ini kita akan panaskan terlebih dahulu ya. Kemudian kita olesi tipis-tipis dengan margarin. Kemudian di sini aku tuang sedikit dulu adonan yang putihnya dan juga coklat. Seperti ini secara bergantian agar menghasilkan warna dan corak yang bagus. Seperti ini, pelan-pelan saja ya. Jika sudah kira-kira 3/4 cetakan sudah cukup, kemudian lanjut ke cetakan berikutnya. Lakukan step by step ini hingga selesai. Sedikit tips dari aku, untuk alasnya itu harus benar-benar yang tebal, atau kalau tipis seperti aku ini, aku alasi dengan seng dan juga besi agar tidak cepat gosong. Pokoknya gunakan api kecil ya teman-teman ya. Ini kira-kira sampai matang itu kisaran 12-15 menit. Tapi dilihat lagi ya teman-teman, takutnya sudah kering atasnya, itu sudah siap diangkat. Nah, ini sudah kering. Kemudian kita tuang sisa-sisa adonannya. Lakukan step by step ini seperti tadi ya. Nah, ini sudah matang semuanya dan sudah dingin, sudah siap dibungkus atau sudah siap kita hidangkan. Cantik banget ya teman-teman warnanya. Di sini aku akan membungkusnya menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 cm. Bowl ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman di rumah. Untuk rasanya ini enak banget teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Agar lebih menarik lagi, di sini aku akan tempel stiker. Boleh stiker apa saja sesuai selera teman-teman. Nah, cantik banget ya teman-teman. Oke, di sini aku akan coba. Untuk teksturnya sendiri ini sangat lembut, empuk, tidak bantat. Warnanya juga cantik banget. Ini enak banget teman-teman. Teman-teman wajib coba ya di rumah. Semoga suka dengan video ini. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini ada 100 gram keju cheddar, 3 sendok makan gula pasir, 1 kuning telur, perisa vanila cair,
dan 250 ml susu cair. Di sini aku menggunakan susu cair full cream. Aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Kemudian kita akan memasaknya. Gunakan api sedang saja. Masak sambil terus diaduk-aduk. Jika sudah mendidih seperti ini, masukkan larutan maizena dari 2 sendok makan tepung maizena bersama dengan 3 sendok makan air. Kita masukkan, aduk-aduk terus hingga mengental. Jika sudah, matikan kompor lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat bahan kulitnya. Untuk bahan-bahannya ada 200 gram tepung terigu dan 1 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita ayak agar adonannya nanti tidak ada yang menggumpal. Tambahkan juga 1 sendok makan coklat bubuk. Setengah sendok teh garam, 500 ml susu cair, terakhir tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 butir telur. Kemudian aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata. Jika sudah, ayak adonan. Untuk kekentalan adonannya seperti ini kira-kira. Masukkan kira-kira 2 takar seperti ini. Kebetulan untuk pennya di sini aku menggunakan yang anti lengket, jadi tidak aku olesi dengan minyak. Tapi jika teman-teman menggunakan teflon, olesi dengan minyak tipis-tipis saja ya. Gunakan api kecil saja agar tidak cepat gosong. Ini sudah mulai matang. Lakukan step by step ini hingga selesai.
Kemudian masukkan bahan isian secukupnya seperti ini. Jika sudah semuanya, di sini aku akan membungkusnya menggunakan plastik OPP. Kita buka pinggirannya seperti ini. Agar lebih cantik, di sini aku tempel dengan stiker. Nah, ini sudah siap dihidangkan dan siap untuk dijual. Untuk rasanya dijamin enak banget, apalagi isiannya. Untuk flaknya ini enak banget, keju banget rasanya, teman-teman.